Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai konsep penulisan perbandingan. Jika diketahui dua besaran, maka kita dapat membandingkannya dengan dua cara, yaitu melalui operasi penjumlahan atau perkalian. Misalnya, setiap hari Santi diberi uang jajan sebesar 30.000 dan adiknya mendapat uang jajan sebesar 10.000. Maka, pernyataan ini dapat kita buat dalam bentuk perbandingan melalui dua cara. Yang pertama, membandingkan melalui operasi penjumlahan. Setiap hari Santi mendapat uang jajan 30.000, kemudian dikurang 10.000, sama dengan 20.000 lebih banyak dibandingkan adiknya. Untuk perbandingan yang kedua, yaitu membandingkan melalui operasi perkalian atau pembagian. Santi mendapat uang jajan 30.000 dibagi 10.000 sama dengan 3 kali lebih besar dibandingkan adiknya. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas contoh-contoh soal. Untuk contoh yang pertama, tuliskan dalam bentuk perbandingan antara ayam dan kucing. Jadi dapat dilihat bahwa jumlah ayam sebanyak 2 ekor, sedangkan jumlah kucing sebanyak 3 ekor. Maka, perbandingan banyak ayam dengan banyak kucing adalah 2:3, atau bisa kita tulis dengan bentuk pecahan yaitu 2/3. Contoh yang berikutnya, tuliskan dalam bentuk perbandingan antara belalang dan kupu-kupu. Berdasarkan gambar tersebut, maka perbandingan antara belalang dan kupu-kupu dapat ditulis banyak belalang dibanding banyak kupu-kupu, yaitu 4:6, atau bisa kita tulis dengan bentuk pecahan yaitu 4/6. Dapat kita sederhanakan menjadi 2:3 karena 4/6 kita bagi dengan FPB-nya yaitu 2. Selanjutnya, terdapat dua jenis perbandingan, yaitu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbandingan senilai. Diketahui harga satu ekor ayam potong adalah 20.000, maka kita dapat membuat tabel harga ayam potong berdasarkan banyaknya ayam. Jika banyak ayam bertambah, maka harga yang harus dibayar pun akan bertambah. Perhatikan tabel pada slide. Jika banyak ayam 1 ekor, maka harganya 20.000. Jika banyak ayam 2 ekor, maka harganya 40.000. Jika banyak ayam 3 ekor, maka harganya 60.000, dan begitu pun seterusnya. Semakin ke bawah, maka nilainya akan semakin bertambah, baik banyak ayam maupun harganya. Berdasarkan tabel tersebut, maka kita dapat tuliskan perbandingan banyak ayam adalah 4 ekor banding 2 ekor, sama dengan 2:1. Perbandingan harga ayam adalah 80.000 dibanding 40.000, sama dengan 2:1. Jika salah satu besaran naik atau bertambah, maka besaran yang lain juga akan bertambah. Ini merupakan ciri-ciri dari perbandingan senilai. Untuk lebih memahaminya, kita akan membahas satu contoh soal. Amir mempunyai ayam dan kucing dengan perbandingan 2:3. Sekali waktu, Amir mempunyai ayam sebanyak 12 ekor. Maka, berapa banyak kucing yang dimiliki Amir? Berdasarkan soal tersebut, kita dapat membuat tabel seperti yang terlihat pada slide. Jika ayam menjadi 12 ekor atau 6 kali lipat, maka kucing juga harus 6 kali lipat, yaitu 18 ekor. Secara matematika, soal seperti ini dapat ditulis dengan bentuk sebagai berikut. 2:3 sama dengan 12/X, atau bisa kita tulis dalam bentuk pecahan yaitu 2/3 sama dengan 12/X. Kemudian kita selesaikan menggunakan operasi bentuk aljabar sehingga diperoleh 2X sama dengan 36 dan diperoleh nilai X sama dengan 18. Jadi, ketika banyak ayam dimiliki Amir 12 ekor, maka banyak kucing yang dimiliki oleh Amir adalah 18 ekor. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan berbalik nilai. Anna memiliki utang kepada Ferdi sebesar 18 juta rupiah. Jika Anna mengangsur sebanyak 1 juta tiap bulannya, maka waktu yang diperlukan untuk melunasi utang tersebut adalah 18 bulan. Jika Anna mengangsur 2 juta tiap bulannya, maka ia memerlukan waktu selama 9 bulan untuk melunasi utang tersebut. Selanjutnya, ini merupakan tabel secara lengkap mengenai angsuran per bulan dan waktu yang dibutuhkan oleh Anna untuk melunasi hutangnya.
Apabila Ana mengangsur hutangnya sebanyak 1 juta rupiah per bulan, maka waktu yang dibutuhkan Ana untuk melunasi hutangnya yaitu 18 bulan. Kemudian, apabila Ana mengangsur sebanyak 2 juta rupiah per bulan, maka waktu yang dibutuhkan Ana untuk melunasi hutangnya yaitu selama 9 bulan. Apabila Ana mengangsur hutangnya sebesar 3 juta rupiah per bulan, maka waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutangnya yaitu selama 6 bulan. Dan seterusnya. Dapat terlihat pada tabel bahwa perbandingan berbalik nilai memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan perbandingan senilai yang sudah dibahas sebelumnya. Jika salah satu besaran semakin membesar, maka besaran yang lain akan sebaliknya atau semakin mengecil. Berdasarkan tabel tersebut, jika angsuran 2 kali lipat, maka waktu yang dibutuhkan akan berkurang menjadi setengah kalinya. Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai konsep perbandingan berbalik nilai, kita akan membahas salah satu contoh soal. Pada suatu hari, ibu mempersiapkan bahan makanan untuk 10 orang tamu. Bahan makanan yang disiapkan ibu cukup untuk 6 hari. Namun, tiba-tiba, tamu yang datang bertambah menjadi 15 orang tamu. Maka, berapa hari bahan makanan yang tersedia akan habis? Berdasarkan soal tersebut, maka kita dapat membuat dalam bentuk tabel. Pada besaran pertama, kita ketahui bahwa terdapat 10 orang tamu. Kemudian, tamunya bertambah menjadi 15 orang tamu. Untuk besaran yang kedua, bahan makanan yang disiapkan ibu yang pertama cukup untuk 6 hari. Namun, pada saat tamu bertambah menjadi 15 orang, ditanyakan berapa hari makanan yang tersedia akan habis. Ini bisa kita misalkan dengan X hari. Pada kasus perbandingan berbalik nilai, semakin banyak tamu, maka semakin sedikit harinya. Secara matematika, dapat kita selesaikan dengan 10 banding 15 sama dengan X dibanding 6. Ingat, konsepnya adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi, bukan 6 dibanding X, tetapi X dibanding 6. Selanjutnya, kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan untuk mempermudah dalam menyelesaikan matematikanya. Disederhanakan menjadi 15X sama dengan 60 dan diperoleh nilai X sama dengan 4. Jadi, jika terdapat 15 orang tamu, maka bahan makanan ibu akan habis dalam waktu 4 hari. Baik anak-anak, itu tadi merupakan materi kita hari ini, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.